Presiden, yang nomor 4 adalah salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi. Dia pensiun hari Agustus sekarang itu belum bisa. Jadi ini gimana gitu proses di BKD-nya itu untuk Japung itu sulit sekali gitu Pak. Yang kami terima setiap saya ke daerah, hampir semua mengeluh terkait dengan jabatan fungsional. Hampir banyak staf kita, anak-anak kita di berbagai daerah sibuk ngurus angka kredit. Betul nggak Les saya? Ngurus angka kredit. Bahkan ada yang cuti 3 hari hanya untuk ngisi dupa. Minimal ada yang cuti sampai 7 hari ngisi dupa. Ada nggak ini? Waduh. Inilah yang kemudian membebani kami ketika jadi Menpan RB. Saya minta masukan dengan banyak pihak termasuk Pak Guyuban dan teman-teman, bagaimana segera membuat aturan yang tidak lagi menjadi beban bagi teman-teman, sehingga ke depan kita bisa segera melompat untuk mencapai reformasi birokrasi yang berdampak sebagaimana diharapkan oleh Bapak Presiden. Terima kasih Pak Aba, Pak Yomo yang saya hormati. Terima kasih kepada Pak Menteri Pan RB dan Wamendagri yang sudah mensupport kegiatan kita pagi hari ini. Pak Kepala BKN, Sesta Malan, Bapak Ibu Sekjen, Sestama, Sesmen, Sesda, Provinsi, Kabupaten, Kota, baik yang hadir secara fisik pada pagi hari ini maupun yang hadir melalui Zoom dan YouTube channelnya Kemenpan RB. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih semangat tahun baru, selamat tahun baru buat Bapak Ibu semuanya. Semoga tahun ini makin sehat, makin sukses, makin bahagia. Selamat tahun baru Imlek juga bagi saudara-saudara kita yang merayakan Gong Sifa Choi. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kita sibuk menonton Piala Dunia. Boleh slide-nya, saya ditunjukkan seorang yang sudah berjuang 5 kali Piala Dunia, akhirnya baru juara pada perhelatan yang kelima. Ini semangat persistensi yang mestinya kita tiru semangatnya. Ilustrasinya, habis merayakan Piala Dunia, dia murung. Ditanya sama temannya, kenapa bro? Mau cuti? Ini kira-kira ilustrasi yang kami dapatkan feedbacknya, berdiskusi dengan kawan-kawan, bahkan termasuk Bappenas. Kemarin kami dengan Sekjen Bappenas rapat setengah kamar, lalu menyatakan ini tim saya ada yang cuti karena mau ngisi dupak. Teman-teman, pada pagi hari ini insya Allah ada small step yang kita lakukan. Memasuki awal 2023, kita kurangi keruwetan jabatan fungsional dengan menghilangkan dikotomi antara pentingnya SKP dengan pentingnya dupak bagi seorang pejabat fungsional. Jadi mudah-mudahan ini menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden sebagian kecil, bahwa birokrasi itu berdampak langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena kita bicara manajemen SDM, masyarakat kita adalah internal customer. Internal customer kita adalah para pegawai kita sendiri. Reformasi bukan tumpukan kertas. Dupak itu lumayan tebal. Kali 2 juta orang setiap tahun mengisi itu. Dan kemudian birokrasi yang lincah dan cepat. Nah, inilah roh dari revisi Permen 13. Kemenpan RB menjadi Permen 1. Nomornya keren banget nih, Permen nomor 1 2023. Ini sebetulnya spirit yang kita coba terjemahkan Bapak Ibu. Jadi substansi pokok dari revisi Permenpan 13 menjadi Permenpan 1 2023 ini terkait dengan pola karir JF yang lebih fleksibel. Bapak Ibu pindah JF nanti nggak harus uji kom. Karena JF yang tadinya rigid ratusan itu kita kelompokkan menjadi sekelompok jabatan fungsional melalui klasifikasi family-nya. Jadi kalau muter-muter di dalam family nggak usah uji kom lagi Bapak Ibu. Kecuali mau pindah family. Dari SDM mau pindah ke IT misalnya, boleh uji kom. Tapi kalau dari Anjak ke analis SDM, ke kepegawaian, itu Bapak Ibu nggak usah uji kom lagi. Bapak Ibu muter-muter saja. Formasinya juga nggak terlalu rigid kita definisikan. Yang kedua adalah tugas dan ruang lingkup. Tugas dan ruang lingkup betul ada harapan-harapan untuk JF yang lebih ahli, tentu
analytical thinkingnya diharapkan lebih tinggi, complex problem solvingnya diharapkan bisa muncul dan lain-lain. Tetapi pada prinsipnya job desk kita kalau mau dikelompokkan dengan mudah ya, ini saya tidak melakukan simplifikasi, tetapi kalau mau dipermudah, job desk kita yang pertama adalah clarify ekspektasi dari pimpinan kita. Kalau ngasih tugas, ekspektasi Bapak apa terhadap tugas ini? Job desk yang kedua adalah ya deliver ekspektasi itu. Job desk yang ketiga adalah tanya feedbacknya sesering mungkin. Nah ini sesuai dengan Permen 46 sebetulnya. Jangan sampai melencengnya terlalu jauh. Sebelum jauh tanya, Pak, so far bagaimana? Apa yang kurang? Apa yang mesti diperbaiki? Dan terakhir job desk kita apa? Belajar terus meningkatkan kapasiti kita. Karena tugas yang diberikan makin lama makin rumit. Dan makin lama makin bervariasi. Sehingga kita siap adaptive learning untuk menghadapi tugas-tugas itu. Itu sederhananya. Tapi tentu ada acuan-acuan tugas-tugas berdasarkan kelompok jabatan fungsional tadi. Kinerja jelas, basisnya adalah hasil kerja dan perilaku kerja. Hasil kerja adalah KPI, SKP yang selama ini kita sudah kenal, dikaitkan dengan IQ organisasi kita. Lalu perilaku tentu dasarnya adalah panduan perilaku dari core value berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kalau ASN mau dapat angka bagus, hasil kerjanya harus bagus, perilakunya harus bagus. Dan kalau hasil kerjanya bagus, perilakunya bagus, angka kreditnya bagus. Udah sesederhana itu. Nggak perlu lagi didikotomi antara SKP dengan dupaknya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu 2 kali mengisi kebutuhan-kebutuhan administratif. Kemudian konsolidasi, jumlah JF yang ratusan tadi kita kelompokkan. Nanti di dalam buku pintarnya akan ada berapa kelompok sesuai dengan urusan pemerintahan. Kemudian terakhir, kompetensi dan kelas jabatan pelan-pelan kita juga akan sederhanakan, dan ini nanti tentu tugas dari instansi pembina akan lebih banyak di sini. Bagaimana menyiapkan konten-konten pembelajaran, membantu agar pengembangan kapasitas lebih mudah dilakukan oleh pegawai kita. Jadi Bapak Ibu, ini kontrastis antara Permen PAN 13 dengan 1. Apa yang kita perbaiki di sini adalah basisnya adalah butir kegiatan diselaraskan dengan SKP. Kalau di sana basisnya ruang tugas, kemudian setiap jenjang jabatan harus tanya ekspektasi dari pimpinannya apa. Dan itulah yang harus dideliver. Jadi jangan sampai ada disparitas antara ekspektasi pimpinan dengan butir kegiatan yang didefinisikan terlebih dahulu oleh instansi pembina. Ini poin nomor 1-nya. Kedua, perpindahan dilakukan dalam satu rumpun. Di sana perpindahan dilakukan cross mobility-nya lintas rumpun sangat memungkinkan. Jadi bahkan keluar dari rumpun pun memungkinkan, tentu lewat uji kom, tetapi sepanjang di dalam rumpun tidak perlu melakukan uji kom. Angka kredit di awal tahun ditetapkan, target angka tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali. Ini antara saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena di PP kita masih ngomong angka kredit, ya kita definisikan angka kredit yang untuk JF utama berapa target setahun, Madya berapa setahun, Muda berapa setahun itu kita konversikan. Tetapi insya Allah dalam PP yang akan kita revisi, mudah-mudahan tidak sejelimet ini perhitungannya. Ya. Kemudian dupak, nggak ada lagi dupak. Yang ada adalah rencana kinerja, kemudian ongoing feedback, kemudian hasil kinerjanya seperti apa. Kenaikan pangkat luar biasa nanti juga bisa diberikan kepada JF yang kinerjanya, hasil kerjanya sangat baik, perilakunya sangat baik. Kemudian tentu akselerasi akan bisa dilakukan di situ. Instansi pembina Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah mengeluarkan surat edaran, ini Bapak Ibu sekalian, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan nomor 0378 tahun 2021. Isinya adalah pengangkatan jabatan fungsional guru tahun 2023. Surat ini disampaikan kepada Gubernur, Wali Kota, kemudian Bupati, Kepala Dinas, kemudian Kepala Kantor Wilayah Kemenal. Almana dalam suratnya disebutkan nomor 1, dasar hukumnya adalah Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, kemudian nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan sebelumnya. Yang berikut adalah nomor 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2019. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian kita lihat. Ini khususnya tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Apakah ada perubahan dengan sosialisasi Permen
Menpan nomor 1 tahun 2023 ini. Kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Lalu Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 11 tahun 2022 ini yang baru ya, teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional. Al-mana dalam suratnya disebutkan dalam rangka pengelolaan dan penataan guru yang belum diangkat oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota ke dalam jabatan fungsional guru, kami sampaikan hal-hal berikut. 1. PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, nah ini yang menjadi kendalanya, dapat diangkat dalam jabatan fungsional tertentu. Ini catatannya Bapak Ibu sekalian. Jadi disebutkan di sini walau belum memiliki serdi Bapak Ibu bisa diangkat dalam jabatan fungsional guru ya. Jadi di sini adalah jabatan pertama sebenarnya. Ini menjadi kendala sebelumnya kalau saya lihat di daerah-daerah, hal mana bagi Bapak Ibu ya golongan 3A yang ingin mengusul menjadi golongan 3B, maka dinas mensyaratkan Bapak Ibu sekalian adalah sertifikat pendidik sebagai uji kompetensi untuk kenaikan jabatan. Nah, ini kalau tidak terpenuhi maka tidak bisa mengusul. Dengan adanya surat ini, maka untuk sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki serdi dapat diusulkan menduduki jabatan fungsional guru pertama, dan itu nanti menjadi dasar untuk kenaikan pangkat ke 3B ya. Lalu yang kedua, PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan pangkat golongan ruang penata 3A yang melaksanakan tugas sebagai guru untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional guru sebelum ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 11 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional, maka pejabat pembina kepegawaian wajib mengangkat PNS yang bersangkutan ke dalam jabatan fungsional guru. Jadi di sini diwajibkan ya. Yang ketiga, PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang melaksanakan tugas sebagai guru dan telah mengalami kenaikan pangkat namun belum diangkat dalam jabatan fungsional guru, maka pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru dilaksanakan Negara dan Reformasi Birokrasi beserta rombongan memasuki tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Yang kami terima setiap saya ke daerah, hampir semua mengeluh terkait dengan jabatan fungsional. Hampir banyak staf kita, anak-anak kita di berbagai daerah sibuk ngurus angka kredit. Betul nggak Wes? Ngurus angka kredit. Bahkan ada yang cuti 3 hari hanya untuk ngisi dupa. Minimal ada yang cuti sampai 7 hari ngisi dupa. Ada nggak ini? Waduh. Inilah yang kemudian membebani kami ketika jadi Menpan RB. Saya minta masukan dengan banyak pihak termasuk Pak Guyuban dan teman-teman, bagaimana segera membuat aturan yang tidak lagi menjadi beban bagi teman-teman, sehingga ke depan kita bisa segera melompat untuk mencapai reformasi birokrasi yang berdampak sebagaimana diharapkan oleh Bapak Presiden. Terima kasih Pak Aba, Pak Yomo yang saya hormati. Terima kasih kepada Pak Menteri Pan RB dan Wamendagri yang sudah mensupport kegiatan kita pagi hari ini. Pak Kepala BKN, Sesta Malan, Bapak Ibu Sekjen, Sestama, Sesmen, Sesda, Provinsi, Kabupaten, Kota, baik yang hadir secara fisik pada pagi hari ini maupun yang hadir melalui Zoom dan YouTube channelnya Kemenpan RB. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih semangat tahun baru, selamat tahun baru buat Bapak Ibu semuanya. Semoga tahun ini makin sehat, makin sukses, makin bahagia. Selamat tahun baru Imlek juga bagi saudara-saudara kita yang merayakan Gong Sifa Choi. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kita sibuk menonton Piala Dunia. Boleh slide-nya? Saya ditunjukkan seorang yang sudah berjuang 5 kali Piala Dunia, akhirnya baru juara pada perhelatan yang kelima. Ini semangat persistensi yang mestinya kita tiru semangatnya. Ilustrasinya, habis merayakan Piala Dunia dia murung. Ditanya sama temannya, kenapa bro? Mau cuti? Ini kira-kira ilustrasi yang kami dapatkan feedbacknya, berdiskusi dengan kawan-kawan, bahkan termasuk Bappenas. Kemarin kami dengan Sekjen Bappenas rapat setengah kamar, lalu menyatakan ini tim saya ada yang cuti karena mau ngisi dupak.
Teman-teman, pada pagi hari ini, insya Allah ada small step yang kita lakukan. Memasuki awal 2023, kita kurangi keruwetan jabatan fungsional dengan menghilangkan dikotomi antara pentingnya SKP dengan pentingnya dupak bagi seorang pejabat fungsional. Jadi mudah-mudahan ini menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden sebagian kecil, bahwa birokrasi itu berdampak langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena kita bicara manajemen SDM, masyarakat kita adalah internal customer. Internal customer kita adalah para pegawai kita sendiri. Reformasi bukan tumpukan kertas. Dupak itu lumayan tebal. Kali 2 juta orang setiap tahun mengisi itu. Dan kemudian birokrasi yang lincah dan cepat. Nah, inilah roh dari revisi Permen 13. Kemenpan RB menjadi Permen 1. Nomornya keren banget nih, Permen nomor 1 2023. Ini sebetulnya spirit yang kita coba terjemahkan Bapak Ibu. Jadi substansi pokok dari revisi Permenpan 13 menjadi Permenpan 1 2023 ini terkait dengan pola karir JF yang lebih fleksibel. Bapak Ibu pindah JF nanti nggak harus uji kom. Karena JF yang tadinya rigid ratusan itu kita kelompokkan menjadi sekelompok jabatan fungsional melalui klasifikasi family-nya. Jadi kalau muter-muter di dalam family nggak usah uji kom lagi Bapak Ibu. Kecuali mau pindah family. Dari SDM mau pindah ke IT misalnya, boleh uji kom. Tapi kalau dari anjak ke analis SDM, ke kepegawaian, itu Bapak Ibu nggak usah uji kom lagi. Bapak Ibu muter-muter saja. Formasinya juga nggak terlalu rigid kita definisikan. Yang kedua adalah tugas dan ruang lingkup. Tugas dan ruang lingkup betul ada harapan-harapan untuk JF yang lebih ahli. Tentu analytical thinkingnya diharapkan lebih tinggi, kompleks problem solvingnya diharapkan bisa muncul dan lain-lain. Tetapi pada prinsipnya job desk kita kalau mau dikelompokkan dengan mudah, ya ini saya tidak melakukan simplifikasi, tetapi kalau mau dipermudah, job desk kita yang pertama adalah clarify ekspektasi dari pimpinan kita. Kalau ngasih tugas, ekspektasi Bapak apa terhadap tugas ini? Job desk yang kedua adalah ya deliver ekspektasi itu. Job desk yang ketiga adalah tanya feedbacknya sesering mungkin. Nah ini sesuai dengan Permen 46 sebetulnya. Jangan sampai melencengnya terlalu jauh. Sebelum jauh tanya, Pak, so far bagaimana? Apa yang kurang? Apa yang mesti diperbaiki? Dan terakhir job desk kita apa? Belajar terus meningkatkan kapasiti kita. Karena tugas yang diberikan makin lama makin rumit. Dan makin lama makin bervariasi. Sehingga kita siap adaptive learning untuk menghadapi tugas-tugas itu. Itu sederhananya. Tapi tentu ada acuan-acuan tugas-tugas berdasarkan kelompok jabatan fungsional tadi. Kinerja jelas, basisnya adalah hasil kerja dan perilaku kerja. Hasil kerja adalah KPI, SKP yang selama ini kita sudah kenal, dikaitkan dengan IQ organisasi kita. Lalu perilaku tentu dasarnya adalah panduan perilaku dari core value berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kalau ASN mau dapat angka bagus, hasil kerjanya harus bagus, perilakunya harus bagus. Dan kalau hasil kerjanya bagus, perilakunya bagus, angka kreditnya bagus. Udah sesederhana itu. Nggak perlu lagi didikotomi antara SKP dengan dupaknya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu 2 kali mengisi kebutuhan-kebutuhan administratif. Kemudian konsolidasi jumlah JF yang ratusan tadi kita kelompokkan. Nanti di dalam buku pintarnya akan ada berapa kelompok sesuai dengan urusan pemerintahan. Kemudian terakhir kompetensi dan kelas jabatan pelan-pelan kita juga akan sederhanakan. Dan ini nanti tentu tugas dari instansi pembina akan lebih banyak di sini. Bagaimana menyiapkan konten-konten pembelajaran, membantu agar pengembangan kapasitas lebih mudah dilakukan oleh pegawai kita. Jadi Bapak Ibu, ini kontrastis antara Permenpan 13 dengan 1. Apa yang kita perbaiki di sini adalah basisnya adalah butir kegiatan diselaraskan dengan SKP. Kalau di sana basisnya ruang tugas, kemudian setiap jenjang jabatan harus tanya ekspektasi dari pimpinannya apa. Dan itulah yang harus dideliver. Jadi jangan sampai ada disparitas antara ekspektasi pimpinan dengan butir kegiatan yang didefinisikan terlebih dahulu oleh instansi pembina. Ini poin nomor 1-nya. Kedua, perpindahan dilakukan dalam satu rumpun. Di sana perpindahan dilakukan cross mobility-nya lintas rumpun sangat memungkinkan. Jadi bahkan keluar dari rumpun pun memungkinkan, tentu lewat uji kom, tetapi sepanjang di dalam rumpun tidak perlu melakukan uji kom.
Angka kredit di awal tahun ditetapkan, target angka tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali. Ini antara saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena di PP kita masih ngomong angka kredit, ya kita status definisikan angka data Bapak kredit Ibu yang sekalian. untuk GF Apabila utama sudah berapa, sesuai, target nanti setahun, silakan dia klik berapa tombol setahun, daftar di udah bagian berapa setahun itu bawah pop kita up. konversikan. Tetapi Kemudian insya nanti Allah dalam silakan PP klik. yang akan Nah, kita Bapak Ibu sekalian revisi, akan kita otomatis tidak diarahkan sedikit ini menuju ke perhitungannya, laman ya. beranda Bapak Ibu sekalian. Kemudian Dan nanti akan mendapatkan card biodata Ada diri lagi seperti lupa. yang tertampil di layar. yang ada adalah Nah, di bagian atas ini juga rencana akan kinerja, ada kemudian ongoing informasi feedback, kemudian hasil kinerja prasyarat seperti dokumen apa, atau kenaikan pangkat apa saja yang luar harus biasa nanti dilengkapi juga bisa Bapak Ibu diberikan kepada sekalian GF yang sebelum kinerjanya, tombol hasil kirim kerjanya sangat cerdasnya baik, aktif. perilakunya sangat baik. Bagaimana nanti cara mengisi Transparansi akan bisa dilakukan di situ. CV maupun Instansi berkas yang pembinaan akan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dikirimkan, sudah nanti silakan klik mengeluarkan pada surat edaran ya, card Bapak Ibu biodata diri sekalian. di bagian Direktur sini Bapak Jenderal Ibu Guru sekalian. dan Tenaga Pendidikan, Nah, ini nanti Kementerian silakan Pendidikan klik. Kebudayaan nomor Kemudian 0378 akan ada beberapa bagian yang harus dilengkapi Bapak Ibu sekalian. Ada informasi umum, kemudian pengalaman, ada pengalaman berorganisasi, ada pengalaman melatih, ada dokumen penting. Kemudian di bagian kanan sini juga akan ada informasi status kelengkapan Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah melengkapi informasi tersebut atau masih belum lengkap informasinya. Nanti tandanya akan ditandai dengan tanda tentang berwarna hijau atau silang berwarna merah jika belum terpenuhi. tahun 2020 tentang Nah, perubahan bagaimana atas cara mengisi CV-nya? Yang berikut Nanti adalah silahkan nomor 4 Peraturan pada Menteri bagian Negara informasi Partai umum terlebih dahulu, silahkan Negara diklik pada Reformasi bagian Birokrasi sini. nomor 16 tahun Kemudian 2019. akan ditampilkan Nah, data nanti Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian kita lihat ini sesuai khususnya dengan tentang jabatan fungsional guru dan angka yang sudah diambil dari perubahan dengan sosialisasi maupun Kemenpan nomor 1 tahun PPAK. 2023 Kemudian ini. silahkan klik Kemudian pada tombol Peraturan ubah. Menteri Guna Aparatur Negara, Reformasi Kemudian nanti silahkan dilengkapi data-data dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian diisi terus sampai dengan berkas penting diunggah satu persatu per berkas. Mungkin nanti coba kita demokan saja Bapak Ibu sekalian langkahnya biar lebih mudah. Mohon izin, ini saya contohkan ketika sudah login ke dalam aplikasi uji kompetensi. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa akses di sini terlebih dahulu, kemudian klik daftar. Dapat diangkat dalam jabatan fungsional tertentu. Nanti jika Bapak Ibu sekalian sudah posisinya login ke SIMPKP akan seperti ini, namun apabila belum login akan diarahkan terlebih dahulu untuk melakukan login jabatan pertama sebenarnya. ke aplikasi Ini menjadi kendala SIMPKP. sebelumnya kalau saya lihat Kemudian di nanti setelah Bapak Ibu daerah-daerah. sekalian login Nah, akan bagi Bapak tertampil Ibu pop-up yang seperti yang golongan saya tiga sampaikan yang tadi. ingin Ada pilihannya menjadi golongan pendaftaran 3I. program uji kompetensi yang akan Mekanisme diikuti. syarat Silahkan Bapak Ibu pilih sekalian untuk guru adalah madrasah sertifikat utama, pendidik sebagai uji kemudian kompetensi pilih untuk mengikuti. kenaikan jabatan. Nah, ini kalau tidak terpenuhi maka tidak bisa Dan silakan masuk. dicek Dengan adanya surat kelengkapan ini, statusnya maka atau kelengkapan syaratnya. Bapak Ibu yang Dan klik belum Izin Bapak, suaranya kurang keras. menduduki jabatan fungsional guru baik, Pak, pertama, mohon maaf. dan itu nanti menjadi dasar Mas. Gabi, ya. Siap. Lalu yang Siap, kedua Pak. ini sebagai jelas. Ini saya lanjutkan. Jelas, cuma kurang keras. yang melaksanakan tugas sebagai guru Oke. untuk mengisi Bapak Ibu kebutuhan nanti jabatan setelah fungsional Bapak sudah guru sebelum klik tombol ditetapkannya daftar peraturan tadi baru akan Kementerian Negara nomor mendapatkan 11 tahun card biodata diri 2022 di berandanya. tentang teknis pembinaan Nanti silahkan pegawai dilengkapi jabatan fungsional. CV-nya terlebih Maka dahulu. pejabat pembina kepegawaian wajib Melengkapi mengangkat bagian PNS yang informasi bersangkutan umum, ke dalam kemudian jabatan ada fungsional. pengalaman Jadi di pengembangan sini profesi, diwajibkan ada ya, pengalaman ketika berorganisasi, PNS sebagaimana dimaksud pengalaman pasal melatih, 1 dan yang juga melaksanakan tugas unggah sebagai guru dokumen dan telah penting. mengalami Nah, kenaikan pangkat. langkah-langkahnya Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah silakan lengkapi pada informasi umum. Nah, bagaimana caranya? Silakan klik pada tombol ubah di bagian informasi umum ya. Ini ada tombol ubah sebelah kanan atas. Silahkan diklik. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian akan diarahkan menuju ke laman untuk melengkapi informasi umum. Nanti silahkan dilengkapi bagian-bagian yang belum terisi misalkan alamatnya kita isikan. Kemudian nanti silahkan pilih nilai prestasi kerja Bapak Ibu sekalian di tahun 2021 dan 2022. Apakah baik, sangat baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Saya contohkan seperti ini. Kemudian silahkan dipilih provinsi aku. Kemudian ada mata pelajarannya. 1 Juli 2023. Kemudian silakan dipilih jabatan atau tugas tambahan di 2 tahun terakhir. Misalkan sampai dengan 31 Desember 2022. kemudian nama instansi Nilai angka kreditnya pendidikan terakhir, berdasarkan peraturan Menteri
yang mengatur JF masing-masing yang tadi ada 293. Apakah bidang pendidikan atau non pendidikan, silahkan pilih jurusannya, menggunakan Permen 29 2020. kemudian untuk Bapak Ibu sekalian diharuskan mengisikan email aktif belajar ID-nya. Silahkan nanti isikan. Misalkan Nah, proses penilaian angka kredit dilaksanakan paling lambat sampai 30 Juni 2023. Ini yang jelas atau email yang lain. Penilaian angka Kemudian silahkan nanti diisikan nomor telepon Bapak Ibu sekalian. dilakukan paling lambat 30 Juni Nah, seperti ini. 2020. Kemudian ada nomor kontak darurat atau seseorang yang bisa akan bekerja dihubungi. sampai hanya semester 1 saja. Seperti ini. Jika sudah diisikan semua Bapak Ibu sekalian, pastikan sudah lengkap. Kemudian klik simpan pada PPAK ini tim penilaian angka kredit tombol simpan di bagian kanan atas ini Bapak Ibu. Tekan klik. semacam tim verifikator. Nah, nanti di bagian informasi umum Bapak Ibu sekalian akan berubah menjadi centang berwarna hijau. Artinya di bagian informasi umum sudah lengkap dan sudah Dokumen rencana terisi kinerja dengan itu kan ada rencana kinerja dan kuantitasnya, lengkap ada dan memenuhi persyaratan. Formnya menyesuaikan Pak untuk pengawas, jadi nanti kan sesuai yang ada di formnya. Iya, makasih Pak. Sesuai dokumen dulu. Kalau kepala sekolah, Mas. Misalkan Pak, mau disorkan nanti juga tanya jawabnya, Pak. Kalau itu kan kasihan berjawab dengan Nanti aja ya, Pak, tanya jawabnya, Pak. Dasarnya Biar kita konsisten ya, Pak. Kita masih akan melengkapi beberapa persyaratan yang lain seperti pengalaman pengembangan profesi. Dan bagaimana nanti cara melengkapinya? Silahkan pilih pada bagian CV pengalaman pengembangan profesi. Kemudian klik tombol tambah di bagian adalah untuk pengalaman pengembangan profesi. birokrasi terkait hal itu gitu. Kemudian Baik, untuk pengalaman pengembangan profesi yang bisa diisikan kebetulan adalah maksimal 3 pengalaman. Penilaian angka kredit Bagaimana nanti cara menambahkannya? Silahkan klik tombol tambah data riwayat seperti ini. Kemudian silahkan diisikan pengalamannya. sangat baik juga gitu ya. Evaluasi kinerja tahunan sebagaimana dimaksud di pasal 37 ya. Nanti kita lihat pasal 37 ya. Di pasal intinya Permen 1 ini dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan Apabila Bapak Ibu sekalian memiliki lebih dari 1 pengalaman, nanti silakan klik lagi tombol tambah data riwayatnya. Nah, nanti akan buka statusnya menjadi centang berwarna hijau. Kemudian untuk pengalaman yang lain silahkan nanti ditambahkan dengan cara yang lama dan seperti ini ya. Klik tombol tambah, Permen 6 yang ini ya. tambah data riwayat, dan silakan. Nah, Permen 6 yang ini, Bapak Ibu, Permen 6 ini tidak dicabut. Justru ini menjadi format Sesuai dengan form yang tertulis. yang digunakan format SKP. Permen 6 inilah yang digunakan gitu ya untuk untuk penilaian angka kredit berdasarkan konversi predikat menggunakan Ini silakan ceritakan peran Bapak Ibu dalam organisasi dan ini saya berikan contoh isiannya kami saja. Nanti jika lebih dari 1 organisasi caranya sama, Bapak Ibu silakan klik tombol tambah riwayat sampai dengan maksimal 3. Nah, jika sudah diisikan nanti silakan klik simpan berdasarkan peraturan yang berlaku ini ada 293 dan nanti akan ya omnibus ya, otomatis berubah menjadi centang hijau ketika sudah lengkap wajib data. disesuaikan dengan Tetap bisa dipantau di bagian sini dalam peraturan menteri status atau progres kelengkapan terhitung sejak isian CV dari Bapak sekalian. Nah, jika seperti ini, Bapak sekalian tinggal melengkapi dokumen penting atau dokumen-dokumen yang akan diunggah. Nah, bagaimana cara mengunggahnya? Nanti ada beberapa dokumen, Bapak sekalian ya, ada KTP, ada paspor terbaru, PAK golongan AD, dan Prestasi Kerja 2021, 2022, dan juga ada fakta integritas. Nah, bagaimana cara mengunggahnya? Nanti silahkan klik tombol unggah sesuai dengan berkas yang akan diunggah. Apakah Silakan nanti klik unggah. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian akan diarahkan ke laman untuk mengunggah berkasnya. Nanti silahkan dipilih berkasnya dengan cara klik pada bagian KTP. Kemudian pilih berkasnya. Nah, aturan berkas yang bisa diunggah Bapak Ibu sekalian adalah minimal 20 KB dan juga maksimal 1,5 MB. Jadi usahakan dokumen ataupun berkas yang diunggah adalah di rentang ukuran file
hasil kerja, penilaian 20 kilobyte sampai dengan 1,5 megabyte. pejabat pengusul angka kredit, Saya contohkan yang diunggah adalah 20,6 kilobyte. Jadi nanti silakan setelah dipilih klik tombol unggah. pengangkatan dalam jabatan fungsional, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang yang diatur di 200. Nanti di bagian KTP akan berubah statusnya menjadi selesai. Nah, semisal Bapak Ibu sekalian ingin melihat tadi berkas yang diunggah apakah sudah sesuai atau belum, silakan klik pada tombol lihat. Unsur subunsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil Nanti akan kerja, ditampilkan berkas yang tadi kinerja, diunggah. penilaian angka kredit, pejabat Ini contoh ya Bapak Ibu sekalian bagian belakang. Jadi nanti untuk yang diunggah Bapak Ibu sekalian adalah yang bagian depan yang tertampil data dirinya. Ini sebagai contoh saja. Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, Bapak Ibu sekalian tinggal klik pada tombol ubah di sebelah tombol head ini. Akan diklik, nanti diunggah ulang, dipilih berkas yang terbaru. Silakan dipilih seperti ini tadi, kemudian diunggah 293 ulang. Menpan ini, Bapak Ibu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ya, di pasal sebelumnya tadi. Dia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Gimana gambar ya? Itu tidak berlaku lagi. Untuk yang pas foto ini khusus dia hanya bisa formatnya gambar. Untuk KTP, PAK dan berkas lain nanti bisa berkas PDF maupun berkas gambar, mau JPEG maupun PNG. Sejak Nanti silakan diunggah semua berkasnya Bapak Ibu sekalian, tinggal dipilih. Aturan berkasnya masih sama, 1,20 kilobyte sampai dengan 1,5 kemudian megabyte. pada tanggal 1 Juli Kemudian klik unggah. 2023 ya. Lakukan unggah pada semua berkas yang sudah 1 Juli disyaratkan Bapak Ibu sekalian. itu ya, ditetapkan oleh ini adalah gebrakan Pak Abdul Aswar Anas ya, kepala KWP yang lama yang kemudian dilantik menjadi Menteri Pan RB. Itu gerakan beliau sebenarnya yang sudah Untuk fakta integritas ini sudah disediakan template-nya Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan diunduh di bagian sini ya. Ada unduh di sini. Silakan nanti diklik. Nah, nanti akan diarahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengunduh format fakta integritasnya. Nanti silakan di-save, kemudian dicetak, dibubuhi ditempel materai dan dibubuhi tanda tangan, kemudian untuk diunggah kembali. Setelah diunggah nanti silakan klik tombol unggah. Kalau sudah di-scan ya, nanti diunduh di berkas yang lain. Untuk template faktanya tadi bisa diunduh di pun saja, kemudian diunduh format template-nya. Atau Bapak Ibu sekalian sudah informasi umum, pengalaman mengonversi, melakukan ajuan perpindahan atau mengirim berkas akses ya. Nanti tombol kirim akan menjadi aktif Bapak Ibu sekalian. Nah, Mas misalkan saya cek kok di halaman saya masih belum aktif, dan bagaimana? Kan dipastikan lagi Bapak Ibu sekalian di bagian biodata dirinya sudah lengkap semua. Kalau sudah aktif, silakan klik kirim berkas, kemudian konfirmasi ya pengiriman berkas. Kemudian nanti akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tombol